kabar kalian pada hari ini? Puji nama Tuhan, kita semua pasti aman dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Teman-teman, mari kita siapkan hati kita, tubuh kita untuk menyembah Tuhan pada hari ini. Kita menyatakan bagaikan bejana yang siap dibentuk, demikianlah hidup kita siap dibentuk untuk selalu mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, inilah hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu, ya Tuhan, memuliakan Mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, ya kan, memuliakan nama-Mu, ya kan, memuliakan nama-Mu. Bersyukur Tuhan, ini kami Bapa, anak-anak-Mu Bapa, kiranya kami semakin diperbaharui oleh kasih-Mu, kiranya kami semua semakin dipulihkan, dan biarlah hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tolong kami Bapa, bimbing kami Roh Kudus selalu, selalu dan selalu. Kami serahkan kehidupan kami hanya dalam tangan-Mu. Kami siapkan juga hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut, haleluya, amin.
Shalom guys. Nah, tadi kan kita sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan, dan sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman sudah pernah menonton film Korea yang judulnya itu Alive? Nah, di situ tuh menceritakan, kalau ada yang sudah nonton pasti tahu film ini, kalau belum saya akan spoiler sedikit ya. Nah, di film itu menceritakan bagaimana seorang pemuda dan pemudi mereka bertahan hidup di tengah-tengah kondisi atau dunia atau kota itu yang penuh dengan zombie. Bahkan mereka hanya berdua pada saat itu. Sebenarnya ada seseorang lagi, seorang bapak-bapak, tetapi bapak-bapak itu adalah orang yang jahat di kota itu. Nah, kita mau melihat dari film ini, apa yang saya dapat, yang saya ingin bagikan adalah ketika mereka di tengah-tengah kondisi yang seperti itu dan keluarga mereka, ayah mereka, orang tua mereka berubah menjadi seorang zombie, tetapi mereka sekalipun putus asa, sekalipun merasa waduh bagaimana ini, tetapi mereka mau berusaha, mau tetap bertahan hidup. Disitulah perjuangan mereka untuk bertahan hidup. Dan di sini saya mau memberikan judul khotbah saya sama seperti film ini, yaitu Alive. Namun saya ingin kita kembali melihat betapa pentingnya kita, dan memang kita harus hidup di tengah-tengah dunia ini, melawan arus dunia untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan saya ingin kita sama-sama membuka bersama-sama dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7. Namun sebelum itu saya ingin kita lihat kepada pasal-pasal yang sebelumnya, dan mungkin teman-teman juga sudah membacanya pada pasal sebelumnya, pasal 1 dan ayat-ayat sebelumnya itu. Di sini kita mau melihat bahwa pada ayat yang ke-3 itu berfirmanlah Allah, jadilah terang. Kemudian pasal yang ke-6 berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Kemudian pasal yang keseterusnya di situ yang ke-14 berfirmanlah Allah, jadilah dan jadilah. Kemudian saya ingin kita sama-sama membaca dalam pasal yang ke-2. Dengan lantang kita membacanya secara bersama-sama. Pasal yang kedua ayat yang ke-7. Ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ada yang memperhatikan hal-hal menarik tidak dari apa yang telah kita bacakan, dari apa yang telah saya sampaikan di ayat firman Tuhan ini? Nah, jika ada yang menemukannya, puji Tuhan. Jika ada yang belum menemukannya, saya akan memberitahukan. Nah, kita perlu perhatikan dua kata yang menarik dari ayat firman Tuhan ini, dari kedua pasal ini. Pada pasal yang ke-1 di situ Allah berfirman jadilah, ya. Semua kata yang ada di situ Allah berfirman jadilah dan jadilah. Tetapi pada pasal yang kedua ayat yang ke-7 di situ kata, kalau mau dibilang, menjadikan. Karena apa? Allah membentuk. Kata membentuk itu berarti Allah sedang berusaha untuk menjadikan sesuatu, membuat sesuatu, ya. Allah menjadikan, sebuah kata kerja, ya. Dan di sini saya ingin kita sama-sama melihat bahwa pada saat Allah menjadikan, membentuk manusia, Ia menghembuskan rohnya ke dalam diri kita. Maka kita memiliki rohnya Allah. Dan di sini kata membentuk yaitu Yashar. Kata ini di mana Tuhan terkadang diumpamakan seperti seorang tukang tembikar yang membentuk
membentuk perunggu-perunggu atau mangkok-mangkok kecil seperti itu. Kalau teman-teman bisa ini atau cari di Google, seorang tukang tembikar itu pekerjaannya seperti itu. Dan di sini seorang tukang tembikar, dia akan membutuhkan kreativitas perencanaan untuk membentuk sesuatu. Nah, di sini menariknya. Ternyata kita telah direncanakan Allah dalam pikirannya Allah untuk Allah membentuk kita sedemikian rupa menjadi manusia yang indah. Dan ketika Allah membentuk manusia, Allah juga menghembuskan nafas ke dalam hidup manusia itu, dan akhirnya manusia menjadi makhluk yang hidup. Di sini kita sama-sama mau belajar bahwa ketika sebelum Allah menghembuskan nafas, manusia adalah debu, manusia adalah tanah liat yang tidak berarti apa-apa. Tetapi ketika Allah menghembuskan nafas itu, manusia menjadi makhluk yang hidup. Nah, di sini kita mau melihat bahwa betapa berharganya kita. Kita berbeda dari ciptaan-ciptaan Tuhan yang begitu kadang-kadang kita mengaguminya, ciptaan alam ini, pohon-pohon dunia ini. Terkadang kita mengagumi hal-hal yang wow, planet-planet yang luar biasa Allah ciptakan dengan sangat teratur. Rotasi-rotasi bumi yang Allah ciptakan sangat luar biasa. Gunung-gunung yang indah yang Allah ciptakan sangat luar biasa. Lautan yang Allah ciptakan sangat luar biasa. Tetapi mari kita kembali lagi. Kita mau melihat bahwa kita adalah ciptaan yang lebih luar biasa dari ciptaan-ciptaan Tuhan yang lainnya. Karena apa? Kita dijadikan, bukan jadilah. Bukan Allah hanya menyihir kita, jadilah kau, jadilah manusia. Bukan Allah hanya menyihir kita, jadilah kau manusia, jadilah kau anak-anak manusia, banyak kau. Tidak seperti itu, tetapi Allah membentuk kita, menjadikan kita. Itu adalah perbedaan yang sangat luar biasa. Kita tidak perlu merasa, aduh Tuhan saya begini, Tuhan saya begini, Tuhan. Atau kita mendengar omongan orang dan kita mulai terpojok, kita mulai insecure dan lain-lain. Jangan seperti itu teman-teman. Kita mau melihat kayak film yang tadi. Di tengah kondisi mereka seperti itu, mereka mau tetap berjuang untuk hidup. Kita masih mengalami permasalahan-permasalahan yang sebenarnya ada jalan keluarnya, tetapi kita tidak mau menemukannya. Jalan keluar yang sebenarnya hanya dapat ditemukan di dalam Tuhan. Dan seringkali kita merasa bahwa aduh gimana nih masalah ini, gimana nih jalan keluarnya. Kita lebih memakai nalar kita, pemikiran kita. Tetapi mari kita kembali lagi melihat bahwa Allah kita, Bapa kita adalah Allah yang luar biasa, yang menjadikan kita menjadi makhluk ciptaan yang indah dan mulia, yang berbeda dari ciptaan lain. Dan di sini saya ingin kita sama-sama melihat bahwa ketika Allah menjadikan manusia, Ia menghembuskan nafas dan manusia menjadi makhluk yang hidup, Dan kita melihat bahwa ketika Allah menghembuskan nafas itu, kita menjadi makhluk yang hidup benar, dan orang yang hidup akan selalu memiliki, akan selalu bergerak, akan selalu melangkah. Nah, di sini pertanyaannya, apakah teman-teman selama ini hidup tetapi tetap stuck di tempat, tidak melangkah, tidak bergerak, tidak maju ke depan? Atau ketika kita ada masalah, kita cuma berdiam diri, ya sudahlah, biarlah nanti masalahnya selesai sendiri, kayak seperti itu. Teman-teman, ketika kita diciptakan Allah, kita dihembuskan nafas kehidupan, kita menjadi makhluk yang hidup, kita harus memiliki tujuan yang jelas. Hidup kita ini Allah merancangkan, Allah membuat dengan indah, dan Allah memiliki tujuan. Maka kita harus apa? Menemukan tujuan itu. Ketika kita hidup, kita harus menemukan tujuan kita.
Di sini pesan yang saya ingin sampaikan adalah bahaya itu nyata, namun rasa takut itu adalah pilihan. Apapun yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, itu ada, akan selalu ada. Tetapi bagaimana respon kita, itu adalah pilihan kita sendiri. Dan terkadang yang menghambat kita itu adalah rasa takut, benar kan? Kekhawatiran, putus asa, frustasi, ataupun kegagalan. Kita takut untuk mencoba karena takut untuk gagal. Tetapi ingatlah, Allah telah merancang kita dengan tujuan yang mulia, yang indah, dan kita adalah ciptaan yang indah. Jadi ketika kita mau melangkah, untuk kita mau menghancurkan tembok-tembok rasa takut, kekhawatiran, dan lain-lain, adalah kita mau melangkah di dalam Tuhan dengan iman percaya kita. Kita mau melangkah dengan iman, seperti Daniel Taylor mengatakan bahwa iman Kristen dan hidup beriman adalah sebagaimana kita memandang diri kita sendiri sebagai satu tokoh dalam kisah terbesar yang pernah dituturkan, yang artinya bahwa kita adalah seorang tokoh yang luar biasa, yang Allah telah merancang kehidupan kita menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan ketika kita telah menemukan tujuan hidup kita mau serahkan itu kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan tujuan hidup kita kepada Tuhan, tetap berada dalam Tuhan, tetap berada dalam jalurnya Tuhan. Oleh sebab itu, kita mau sama-sama belajar untuk berada dalam jalurnya Tuhan, menjadi makhluk yang hidup dan terus melangkah dan menemukan tujuan hidup kita. Jangan hanya stuck di tempat, tetapi kita mau melangkah. Karena apa, teman-teman? Kita adalah makhluk yang berharga. Ingat, kita dijadikan, kita dibentuk. Allah menjadikan kita, Allah menjadikan kita, bukan Allah hanya jadikan kita atau Allah hanya menyihir kita, jadilah sesuai perintahnya, sesuai perkataannya, tetapi kita adalah ciptaan yang dibentuk dengan sempurna. Maka dari itu kita harus kembali lagi melihat bahwa karena kita adalah ciptaan yang sempurna, kita adalah ciptaan yang dibentuk oleh Allah, maka kita harus merasa berharga, kita harus mencintai diri kita, mencintai hidup kita, dan terus berjuang untuk hidup di tengah-tengah kondisi ataupun situasi yang kita hadapi ini. Oke, pesan firman Tuhan pada sore hari ini, tetaplah berjuang, tetaplah semangat, jangan pernah berhenti di satu tempat, tetapi mari terus melangkah, karena kita adalah ciptaan yang luar biasa. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua, dan mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan yang telah mengajarkan kami bagaimana kami menjadi orang yang lebih percaya diri lagi Tuhan. Bagaimana kami menyadari keberadaan kami sebagai ciptaan yang luar biasa yang Engkau jadikan Tuhan, yang Engkau bentuk Tuhan, yang Engkau pelihara Tuhan, yang Engkau rancangkan Tuhan. Kami sangat mengucap syukur dengan hal itu Tuhan. Tuhan, pada sore hari ini Tuhan, hamba berdoa jika ada teman-teman yang masih insecure, masih takut, masih kekhawatiran, masih tidak percaya diri Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan, Engkau hancurkan itu Tuhan. Biarlah mereka memiliki keberanian Tuhan, kepercayaan diri Tuhan, memiliki iman yang besar Tuhan untuk melangkah Tuhan. Tuhan Yesus, saya serahkan setiap kehidupan anak-anak muda ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah mereka mau tetap berjuang Tuhan, melawan arus dunia ini Tuhan, melawan setiap rintangan-rintangan kehidupan mereka Tuhan. Tuhan tolong ajarkan mereka Tuhan, Tuhan tolong bantu mereka Tuhan di setiap kondisi yang mereka hadapi Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini mau mengajarkan mereka Tuhan untuk bersyukur dengan apa yang ada dalam diri mereka, untuk bersyukur Tuhan bahwa Engkau telah memberikan mereka hidup, dan akhirnya Tuhan mereka mau menemukan tujuan hidup mereka Tuhan yang sebenarnya di dalam Engkau Tuhan. Tuhan berkatilah kami semua, biarlah kehidupan kami berkenan kepadamu, masa depan kami Tuhan, kami percaya Engkau telah merancangnya dengan baik Tuhan. Dan hanya ini doa kami
Dan biarlah firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman.